Langkah pertama kita akan membuat bubur candil. Ini aku siapkan 150 gram tepung ketan putih, seperempat sendok teh garam, 100 ml air panas, dan 250 gram gula merah. Oke, langsung aja kita tuangkan garam dan tuangkan air panas. Nah, ini air panasnya jangan dituangkan dulu semua ya. Kita aduk dulu sampai kita lihat adonannya udah kalis atau belum. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Nah, ini kayaknya adonannya udah langsung kalis ya, dan nggak perlu lagi ditambahkan airnya. Jadi ini airnya masih sisa sedikit seperti ini. Kalau adonannya udah benar-benar kalis, langsung aja kita bulat-bulat sebesar kelereng. Kemudian kita gulingkan ke tepung ketan putih supaya gak menempel satu sama lain. Dan kita bulat-bulat semua sampai adonannya habis. Langkah berikutnya langsung aja kita tuangkan 500 ml air, kemudian tambahkan gula merah yang udah disiapkan tadi, lalu masak sampai gula merahnya larut dan juga mendidih. Nah, ini untuk mengaduknya aku masih pakai mini spatula yang tadi, dan untuk memasaknya aku gunakan saucepan Onyx series dari Stand Cookware, terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Oke, kalau gula merahnya udah benar-benar mendidih kayak gini, langsung aja kita masukin candil ketan putih yang udah dibulat-bulat tadi. Langsung kita masukin semua, lalu masak sampai candilnya mengapung. Setelah candilnya mengapung dan matang, ini aku siapkan 1 sendok makan tepung ketan putih yang dilarutkan dengan air secukupnya. Setelah itu langsung aja kita tuangkan ke dalam panci, lalu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mengental. Kalau udah mengental, langsung aja kita angkat, dinginkan, dan biarkan gula merahnya meresap ke dalam candil ketan putih. Langkah berikutnya kita akan buat bubur mutiara. Langsung aja 50 gram sagu mutiara kita rebus dalam air yang sudah mendidih, dan ini kita rebus selama 5 menit dulu. Setelah direbus selama 5 menit, kemudian kita matikan api kompornya dan kita tutup rapat, kemudian diamkan selama 30 menit. Karena ini aku masaknya pakai metode 5, 30, dan 7 menit untuk menghemat gas. Dan untuk merebusnya ini aku pakai glow pan series dari Stand Cookware. Satu set dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan, fry pan, dan juga panci kecil seperti ini. Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya. Bubur mutiaranya belum mateng, tapi ini udah mengembang. Nah, kalau udah kayak gini, kita masak lagi selama 7 menit. Tapi di sini aku gak masaknya selama 7 menit, aku masak sekitar 5 menit aja, karena aku mau bikin bubur mutiara yang masih ada bagian-bagian putih di dalamnya. Nah, jadi kayak gini ya hasil yang dimasak lagi setelah 5 menit, masih ada butiran-butiran putih di bagian tengahnya. Ini langsung aja kita matikan apinya, kemudian tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan kita diamkan sampai dingin, karena nanti akan mengental dengan sendirinya, juga gulanya meresap ke dalam bubur mutiara. Langkah berikutnya kita akan buat kuah santan. Nah, ini 500 ml santan kental, langsung kita tuangkan ke dalam panci, kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, kalau yang ini untuk mengaduknya aku pakai Friday spatula, satu set dapat 2 ukuran, yang kecil dan yang besar.
terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Kalau santannya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita aduk-aduk dulu sebentar supaya santannya gak pecah. Langkah berikutnya kita akan membuat bubur sumsum pandan. Ini aku siapkan 150 gram tepung beras putih, 1 saset santan instan atau setara dengan 65 ml, 1 liter air, pasta pandan secukupnya, dan 1 sendok teh garam. Oke, langsung aja kita campurkan semua bahannya, yaitu tepung beras putih, garam, tambahkan santan instan, tuangkan air, tambahkan pasta pandan. Ini aku pakai sekitar 1 sendok teh. Kemudian aduk sampai tercampur rata dan juga tepung berasnya benar-benar larut. Setelah itu kita masak sampai mengental, mendidih atau meletup-letup. Dan ini untuk mengaduknya aku pakai Friday spatula sama yang tadi, cuma aku pakai yang ukuran besarnya. Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai diamond casserole dari Stein Cookware, terbuat dari bahan granit Revlon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Ini kalian bisa beli eceran ataupun bisa beli satu paket seperti ini. Oke, kalau udah mengental seperti ini harus lebih cepat diaduknya supaya tidak menggumpal dan juga tidak bergerindil. Dan kalau udah meletup-letup seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya. Lalu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai teksturnya menjadi lebih mengkilap. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai tin wall ataupun mangkuk persegi ukuran 200 ml. Dan kita letakkan di bagian ujung aja seperti ini ya. Sedangkan untuk bubur candil ini kita tuangkan gulanya dulu ya, masing-masing sekitar 1 centong. Setelah itu baru kita tuangkan candilnya. Kemudian tuangkan 1 sendok bubur mutiara. Tambahkan irisan daun pandan. Dan terakhir tuangkan kuah santan secukupnya. Ini dia hasilnya bubur serintil yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget ya. Supaya lebih mantep, ini aku nyicipinnya pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stein Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang tebal, juga warna goldnya yang super mewah dan estetik banget. 1 cup bubur serintil ini bisa dijual dengan harga sekitar Rp5.000 atau silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya ini cuma tahan 1 hari aja dan gak bisa disimpan di kulkas. Karena kalau disimpan di kulkas, bubur mutiara dan juga candilnya jadi mengeras. Oke guys, untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah dikupas, dicuci bersih dan juga direbus sampai matang. Kemudian 1 sendok teh garam, 100 gram tepung tapioka, dan untuk kuahnya di sini aku siapkan 150 gram gula pasir. Nah, setelah direbus, ubi ungunya ini aku tiriskan pakai travel colander dari Stein Cookware yang 1 setnya dapat 2 jenis ukuran travel colander. Oke, langsung aja ubi ungu yang udah direbus, garam, dan tepung tapioka kita masukkan semua ke dalam gelas chopper. Karena untuk membuat adonannya kita akan gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200. Kalau kalian gak punya chopper, gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat adonan ini dengan dihancurkan manual pakai ulekan, bisa pakai gelas, ataupun juga bisa diremas-remas pakai tangan. Cuma kalau pakai chopper Mitochiba ini lebih simple dan juga lebih cepat, karena kita bisa membuat adonan dalam keadaan ubinya itu masih panas.
Kalau bahannya udah masuk semua, langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya, kemudian nyalakan. Kalau misalkan kalian nanya bisa pakai blender atau enggak, jawabannya gak bisa ya, karena chopper dan blender itu berbeda. Kalau chopper dia bisa menghaluskan bahan makanan tanpa menggunakan air, sedangkan kalau blender itu harus pakai air, baru mata pisaunya bisa muter. Tapi kalau pakai chopper bisa kalian lihat sendiri, ini cuma hitungan detik aja, ubi ungu dan juga tepung tapiokanya udah bisa tercampur rata dengan sempurna. Selain itu, yang aku suka dari chopper Mito Chiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi biasanya kalau pakai membuat adonan kayak gini tuh berat banget, maka mesinnya akan lebih cepat panas. Dan kalau terlalu panas, dia akan mematikan mesinnya secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ubi ungu yang diharuskan pakai chopper dari Mito Chiba. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya. Ini udah enak banget untuk dibulet-bulet. Nah, langsung aja kita takar pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Ditakar dan diratakan 1 sendok takar kayak gini. Setelah itu kita ambil dan langsung kita bulat-bulat. Jadi deh, gampang banget kan nyetaknya. Ini supaya sama besar semua ya. Kalau misalkan nggak ditakar juga nggak apa-apa. Dikira-kirain aja, pokoknya ini caranya gampang banget. Kalau udah dibulat-bulat semua kayak gini hasilnya, sama rata semua, dan lanjut kita tuangkan 1 liter air ke dalam panci yang udah disiapkan. Setelah itu tambahkan 150 gram gula pasir yang udah disiapin tadi. Supaya lebih wangi, tambahkan 3 lembar daun pandan. Setelah itu masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dari stand cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi ini dijamin anti lengket. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita masukin ubi ungu yang udah dibulet-bulet tadi. Kita langsung masukin semua. Kemudian kita masak sampai ubi ungunya mengapung semua. Oke, kalau ubi ungunya udah mengapung semua, langsung aja kita tambahin 2 sendok makan tepung tapioka yang udah dilarutkan dengan air. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan sampai mendidih. Nah, ini aku bikin kental ya supaya nggak tumpah pada saat dikemas nanti. Tapi kalau nggak mau dibikin kental banget kayak aku, tinggal dikurangi aja takaran tepung tapiokanya, jadi 1 sendok makan aja udah cukup. Nah, kalau udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dulu dan kita diamkan supaya gulanya meresap ke dalam ubi ungu. Langkah berikutnya kita akan buat kuah santan. Langsung aja 500 ml santan kental kita tuangkan ke dalam panci. Supaya lebih wangi, kita tambahin 1 lembar daun pandan dan tambahin juga garam secukupnya. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan saucepan Onyx series dari stand cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku gunakan mini spatula dari stand cookware terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, kalau santannya udah mendidih kayak gini, jangan terlalu lama direbus supaya agak pecah. Langsung aja kita matikan api kompornya sambil diaduk-aduk terus sebentar supaya tidak pecah. Setelah itu langsung aja bubur candil yang udah mateng tadi kita kemas dalam toples ataupun jar ukuran 350 ml. Kita tuangkan sampai penuh.
Supaya lebih terlihat menarik, kita tambahkan irisan daun pandan, dan yang terakhir kita tuangkan kuah santan yang udah dimasak tadi. Kita tuangkan cukup secukupnya aja. Ini dia hasilnya bubur candil ubi ungu yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 5 toples ukuran 350 ml. Ini bisa kalian jual dengan harga Rp10.000 atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bubur candil yang udah ditambahkan dengan kuah santan ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Sedangkan kalau santannya dipisah, ini maksimal cuma tahan 2 hari aja disimpan di kulkas. Lebih dari 2 hari biasanya tekstur candilnya akan mengeras. Oke guys. Untuk membuat bubur kacang ijo, di sini aku udah siapkan bahannya, yaitu 250 gram kacang ijo, 250 gram gula merah, 2 ruas jahe, sejumput garam, dan juga 65 ml santan instan atau 1 saset seperti ini. Oke, langkah pertama langsung aja kita rebus dulu kacang ijonya yang udah dicuci dengan bersih. Kita rebus dalam air yang udah mendidih, kemudian kita tutup dan kita rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, seperti ini hasilnya ya, kacang ijonya belum mateng. Nah, kalau udah kayak gini, kita matikan dulu api kompornya. Setelah itu, kita aduk-aduk dulu sebentar dan kita tutup, lalu diamkan selama 30 menit. Karena ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit untuk menghemat gas. Selama menunggu kacang ijonya didiamkan selama 30 menit, untuk jahenya ini kita iris aja dulu ya. Boleh diiris, boleh diparut, ataupun boleh sekedar digeprek aja. Nah, ini untuk mengirisnya aku pakai diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Dan untuk gula merahnya juga sama ya, ini kita potong-potong dulu supaya lebih cepat larut pada saat dicampurkan nanti. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini kacang ijonya udah mengembang tapi masih belum mateng. Langsung aja kita masak lagi selama 7 menit. Dan untuk memasaknya ini aku pakai diamond casserole dari Stand Cookware, terbuat dari bahan granit Greblon coating yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Setelah itu kita masukin jahe yang udah diiris tadi dan sejumput garam, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Ini aman banget dipakai di panci karena gak bakalan bikin pancinya baret. Oke, setelah dimasak lagi selama 7 menit, seperti ini ya, hasil kacang ijonya udah empuk dan juga udah pecah. Nah, kalau udah pecah kayak gini, baru kita masukin gula merahnya. Jangan masukkan gula merah ataupun gula pasir di awal, karena nanti kacang ijonya lama banget jadi empuknya. Nah, kalau udah ditambahin gula merah kayak gini, kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan juga tercampur rata. Setelah gula merahnya larut, kemudian ini aku tambahin lagi air sampai pancinya penuh. Jadi untuk penggunaan gula disesuaikan aja ya, bisa dicicipi langsung gulanya udah pas atau belum. Nah, karena ini airnya dibanyakin supaya tekstur kuahnya itu jadi tetap kental, ini aku tambahin 2 sendok makan tepung maizena dan kita larutkan dulu pakai air. Setelah diaduk tercampur rata dan larut dan tidak menggumpal, baru kita tuangkan ke dalam panci, lalu aduk-aduk, kemudian masak sampai bubur kacang ijonya mengental. Oh ya, untuk diamond casserole ini ada 2 ukuran, yaitu dengan diameter 20 cm dan diameter 24 cm. Bisa kalian beli satuan atau bisa kalian juga beli 1 set seperti ini. Biasanya kalau harga 1 set itu lebih murah ya. Oke, kurang lebih kacang ijonya dimasak sampai teksturnya mengental seperti ini ya. Kalau udah mengental seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya, lalu siap untuk disajikan. Langkah berikutnya langsung aja 1 saset santan instan yang udah disiapkan tadi kita tuangkan ke dalam panci, kemudian tambahkan dengan 250 ml air, dan airnya kita pakai untuk ngebersihin dulu sisa santan yang masih menempel di kemasan.
Kemudian kita tambahkan seperempat sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai sauspan Onyx Series dari Stand Cookware dengan diameter 18 cm. Sauspan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware juga. Satu set mini spatula dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Selain itu terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau santannya udah mendidih kayak gini, jangan dimasak terlalu lama, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya santannya tidak pecah. Langkah berikutnya langsung aja bubur kacang hijau ini kita kemas dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml dan ini kita isi sampai penuh. Kemudian langsung aja kita tuangkan 2 sendok makan santan yang udah dimasak tadi. Nah sebetulnya santannya ini bisa dicampurkan langsung dengan bubur kacang hijau, cuma takutnya ada orang yang gak suka pakai santan, jadi dipisah aja kayak gini. Dan terakhir supaya lebih menarik kita tambahkan irisan daun pandan seperti ini. Ini dia hasilnya bubur kacang hijau yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Langsung aja ini aku cicipin dan supaya lebih mantep kita cicipinnya pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stand Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal dan juga warna goldnya yang mewah, bikin tampilannya jadi lebih cantik dan juga estetik banget. Nah bisa kalian lihat sendiri ya, ini teksturnya meskipun ditambahin kuahnya itu banyak tapi masih bisa tetap kental karena ditambahin tepung maizena tadi ya. Untuk harga jualnya, standar warung kopi ngejual bubur kacang hijau itu di harga 7.000 per mangkuk. Nah, tapi karena ini pakai tin wall, silakan kalian sesuaikan sendiri aja. Harganya sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah per mangkuk 300 ml. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bubur kacang hijau ini bisa tahan sampai dengan 3 hari dengan catatan malam dihangatkan dan juga pagi dihangatkan sampai mendidih. Oke guys. Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram ubi ungu yang sudah dikupas, dicuci bersih dan juga direbus sampai matang. Kemudian 1 sendok teh garam, 100 gram tepung tapioka, dan untuk kuahnya di sini aku siapkan 150 gram gula pasir. Nah, setelah direbus ubi ungunya ini aku tiriskan pakai travel colander dari Stand Cookware yang satu setnya dapat 2 jenis ukuran travel colander. Oke, langsung aja ubi ungu yang udah direbus, garam, dan tepung tapioka kita masukkan semua ke dalam gelas chopper. Karena untuk membuat adonannya kita akan gunakan chopper andalan aku dari Mitochiba seri CH200. Kalau kalian gak punya chopper gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat adonan ini dengan dihancurkan manual pakai ulekan, bisa pakai gelas, ataupun juga bisa diremas-remas pakai tangan. Cuma kalau pakai chopper Mitochiba ini lebih simple dan juga lebih cepat karena kita bisa membuat adonan dalam keadaan ubinya itu masih panas. Kalau bahannya udah masuk semua, langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya, kemudian nyalakan. Kalau misalkan kalian nanya bisa pakai blender atau enggak, jawabannya gak bisa ya, karena chopper dan blender itu berbeda. Kalau chopper dia bisa menghaluskan bahan makanan tanpa menggunakan air, sedangkan kalau blender itu harus pakai air baru mata pisaunya bisa muter. Tapi kalau pakai chopper bisa kalian lihat sendiri, ini cuma hitungan detik aja, ubi ungu dan juga tepung tapiokanya udah bisa tercampur rata dengan sempurna.
Selain itu, yang aku suka dari chopper Mitochiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi biasanya kalau pakai membuat adonan kayak gini tuh berat banget, maka mesinnya akan lebih cepat panas. Dan kalau terlalu panas, dia akan mematikan mesinnya secara otomatis. Dengan begitu mesinnya akan lebih awet dan gak kebakar. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ubi ungu yang diharuskan pakai chopper dari Mitochiba. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya. Ini udah enak banget untuk dibulet-bulet. Nah, langsung aja kita takar pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Ditakar dan diratakan 1 sendok takar kayak gini. Setelah itu kita ambil dan langsung kita bulat-bulat. Jadi deh, gampang banget kan nyetaknya. Ini supaya sama besar semua ya. Kalau misalkan nggak ditakar juga nggak apa-apa. Dikira-kirain aja, pokoknya ini caranya gampang banget. Kalau udah dibulat-bulat semua kayak gini hasilnya, sama rata semua. Dan lanjut kita tuangkan 1 liter air ke dalam panci yang udah disiapkan. Setelah itu tambahkan 150 gram gula pasir yang udah disiapin tadi. Supaya lebih wangi, tambahkan 3 lembar daun pandan. Setelah itu masak sampai mendidih. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan diamond casserole diameter 20 cm dari stand cookware dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi ini dijamin anti lengket. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita masukin ubi ungu yang udah dibulet-bulet tadi. Kita langsung masukin semua. Kemudian kita masak sampai ubi ungunya mengapung semua. Oke, kalau ubi ungunya udah mengapung semua, langsung aja kita tambahin 2 sendok makan tepung tapioka yang udah dilarutkan dengan air. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan sampai mendidih. Nah, ini aku bikin kental ya supaya nggak tumpah pada saat dikemas nanti. Tapi kalau nggak mau dibikin kental banget kayak aku, tinggal dikurangi aja takaran tepung tapiokanya, jadi 1 sendok makan aja udah cukup. Nah, kalau udah mateng kayak gini, langsung aja kita angkat dulu dan kita diamkan supaya gulanya meresap ke dalam ubi ungu. Untuk membuat bubur sumsum, ini aku udah siapkan 150 gram tepung beras, kemudian 1 saset santan instan yang kemasan 65 ml, 1 sendok teh garam, dan 1 liter air. Oke, langsung aja semua bahan ini kita masukin semua ke dalam panci. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih atau meletup-letup. Dan untuk mengaduknya usahakan pakai sendok kayu karena nanti kalau udah mateng jadinya berat banget pada saat diaduk, jadi harus butuh tenaga yang lebih besar. Nah, ini aku gunakan Friday spatula dari stand cookware yang ukuran besar karena satu set dapat 2 jenis ukuran ya. Nah, ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Sedangkan untuk memasaknya, kalau tadi aku pakai diamond casserole yang diameter 20 cm, yang ini aku pakai diamond casserole yang 24 cm. Dan untuk diamond series ini bisa kalian beli satuan atau juga bisa kalian beli per 1 set. Biasanya kalau beli 1 set itu harganya lebih murah ya. Nah, kalau bubur sumsumnya udah mulai mengental, mengaduknya harus lebih cepat lagi supaya gak menggumpal ataupun bergerindil. Dan ini terus diaduk cepat sampai mateng, sampai mendidih ataupun sampai meletup-letup. Kalau udah mendidih dan meletup-letup, langsung aja kita matikan api kompornya, tapi masih diaduk dulu sebentar supaya teksturnya lebih kalis dan juga hasilnya lebih licin. Setelah itu langsung aja kita kemas dalam gelas ukuran 12 oz dan kita tuangkan cukup setengahnya aja.
Sementara menunggu bubur sumsumnya dingin dan mengeras, kita akan buat kuah santan. Ini aku tuangkan 500 ml santan dan tambahkan 1 lembar daun pandan, juga sejumput garam ataupun secukupnya. Setelah itu kita masak sampai santannya mendidih sambil terus diaduk-aduk supaya santannya gak pecah. Nah, untuk memasaknya, kalau yang ini aku pakai saucepan Onyx series dari Stand Cookware dengan 6 lapisan granit Greblon coating dari Jerman, juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya, ini aku gunakan mini spatula dari Stand Cookware yang satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita angkat dan kita aduk-aduk dulu sebentar sampai santannya tidak pecah juga merata. Setelah bagian permukaan bubur sumsumnya ini dingin dan mengeras, langsung aja kita tuangkan biji salak ubi ungu yang udah dibuat tadi. Kita tuangkan sampai gelasnya penuh. Setelah itu kita tuangkan juga kuah santan yang udah dibuat tadi, dituangkan secukupnya. Supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahkan irisan daun pandan. Ini dia hasilnya, bubur sumsum biji salak ubi ungu yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Ini cocok banget dijadikan untuk menu sarapan dan juga takjil berbuka puasa. Biasanya yang manis-manis itu banyak dicari menjelang buka puasa ya. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri, ini biasanya dijual antara harga 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas maksimal cuma 2 hari. Itu pun kalau disimpan di kulkas, biasanya biji salaknya agak mengeras ya. Oke guys. Untuk membuat bubur kacang ijo, di sini aku udah siapkan bahannya, yaitu 250 gram kacang ijo, 250 gram gula merah, 2 ruas jahe, sejumput garam, dan juga 65 ml santan instan atau 1 saset seperti ini. Oke, langkah pertama langsung aja kita rebus dulu kacang ijonya yang udah dicuci dengan bersih. Kita rebus dalam air yang udah mendidih, kemudian kita tutup dan kita rebus selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, seperti ini hasilnya ya, kacang ijonya belum mateng. Nah, kalau udah kayak gini, kita matikan dulu api kompornya. Setelah itu, kita aduk-aduk dulu sebentar dan kita tutup, lalu diamkan selama 30 menit. Karena ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit untuk menghemat gas. Selama menunggu kacang ijonya didiamkan selama 30 menit, untuk jahenya ini kita iris aja dulu ya. Boleh diiris, boleh diparut, ataupun boleh sekedar digeprek aja. Nah, ini untuk mengirisnya aku pakai diamond knife set dari Stand Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Dan untuk gula merahnya juga sama ya, ini kita potong-potong dulu supaya lebih cepat larut pada saat dicampurkan nanti. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini kacang ijonya udah mengembang tapi masih belum mateng. Langsung aja kita masak lagi selama 7 menit. Dan untuk memasaknya, ini aku pakai diamond casserole dari Stand Cookware, terbuat dari bahan granit Greblon coating yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Setelah itu kita masukin jahe yang udah diiris tadi dan sejumput garam, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Ini aman banget dipakai di panci karena nggak bakalan bikin pancinya baret. Oke, setelah dimasak lagi selama 7 menit, seperti ini ya hasil kacang ijonya, udah empuk dan juga udah pecah. Nah, kalau udah pecah kayak gini, baru kita masukin gula merahnya. Jangan masukkan gula merah ataupun gula pasir di awal, karena nanti kacang ijonya lama banget jadi empuknya. Nah, kalau udah ditambahin gula merah kayak gini, kita aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan juga tercampur rata. Setelah gula merahnya larut, kemudian ini aku tambahin lagi air sampai pancinya penuh. Jadi untuk penggunaan gula disesuaikan aja ya, bisa dicicipi langsung gulanya udah pas atau belum.
Nah, karena ini airnya dibanyakin supaya tekstur kuahnya itu jadi tetap kental, ini aku tambahin 2 sendok makan tepung maizena dan kita larutkan dulu pakai air. Setelah diaduk tercampur rata dan larut dan tidak menggumpal, baru kita tuangkan ke dalam panci. Lalu aduk-aduk, kemudian masak sampai bubur kacang hijaunya mengental. Oh ya, untuk diamond casserole ini ada 2 ukuran, yaitu dengan diameter 20 cm dan diameter 24 cm. Bisa kalian beli satuan atau bisa kalian juga beli satu set seperti ini. Biasanya kalau harga satu set itu lebih murah ya. Oke, kurang lebih kacang hijaunya dimasak sampai teksturnya mengental seperti ini ya. Kalau udah mengental seperti ini, langsung aja kita matikan api kompornya, lalu siap untuk disajikan. Langkah berikutnya, langsung aja 1 saset santan instan yang udah disiapkan tadi kita tuangkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan dengan 250 ml air, dan airnya kita pakai untuk ngebersihin dulu sisa santan yang masih menempel di kemasan. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Sedangkan untuk memasaknya ini aku pakai sauspan Onyx Series dari Stand Cookware dengan diameter 18 cm. Sauspan ini terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware juga. Satu set mini spatula dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Selain itu terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Oke, kalau santannya udah mendidih kayak gini, jangan dimasak terlalu lama, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya santannya tidak pecah. Oke, langsung aja ketan hitam yang udah dicuci bersih langsung kita masukkan dan kita rebus di dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu kita masak selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, seperti ini hasilnya. Nah, ini masih belum matang ya, tapi supaya menghemat gas, kita akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Nah, jadi kalau udah dimasak selama 5 menit kayak gini, kita matikan dulu api kompornya, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Oke, setelah bubur ketan hitamnya didiamkan selama 30 menit, kayak gini ya hasilnya. Bubur ketan hitamnya masih belum matang, tapi ini udah pengembang. Nah, kalau udah kayak gini kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian kita masak lagi selama 7 menit. Tambahkan irisan jahe dan sejumput garam, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Oke, ini air bubur ketan hitamnya udah mulai surut. Dan juga untuk ketan hitamnya udah pecah juga empuk. Nah, kalau udah pecah dan empuk kayak gini, langsung aja kita tambahin gula merah yang udah diiris-iris tadi. Lalu aduk sampai tercampur rata dan gula merahnya larut. Dan untuk memasaknya ini aku gunakan diamond casserole dari Stand Cookware dengan diameter 24 cm. Dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Diamond casserole ini bagus banget kalau dipakai bikin bubur kayak gini karena hasil panasnya merata dan juga makanan lebih cepat matang. Nah, ini kalau udah kita mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan, langsung aja kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Kemudian langsung aja kita tuangkan dalam tin wall ataupun mangkuk plastik persegi ukuran 200 ml. Nah, ini dituangkannya boleh bubur kacang hijau dulu atau boleh bubur ketan hitam dulu. Untuk banyaknya juga boleh banyakin bubur kacang hijau atau boleh dibanyakin bubur ketan hitam. Kemudian tambahkan santan secukupnya atau boleh santannya ini dipisah. Tambahkan juga daun pandan supaya terlihat menarik. Setelah itu, supaya lebih menarik lagi, ini aku kasih stiker yang udah di custom pakai nama sendiri. Ini aku beli di aplikasi online, harganya murah banget, cuma 99 perak per piece. Kalau kalian mau juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku taruh di deskripsi ya.
Dan sekarang saatnya kita cicipin bubur kacang hijau ketan hitam yang aku buat. Supaya lebih mantap lagi nyicipinnya, ini aku pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stand Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal, warna goldnya yang super mewah dan juga estetik. Luna Cutlery Series ini satu set dapat 4 sendok besar, 4 garpu besar, 4 sendok kecil dan juga 4 garpu kecil. Bubur kacang hijau yang dimix dengan ketan hitam kayak gini rasanya enak banget. Cara makannya boleh dipisah ataupun boleh langsung diaduk-aduk kayak gini. Pokoknya ini dijamin enak banget. Nah, untuk harga jualnya, satu mangkuk ukuran 200 ml ini bisa kalian jual antara harga 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena bubur kacang hijau ketan hitam ini pakai santan, jadi maksimal cuma tahan 2 hari aja di suhu ruangan, dengan catatan malam dihangatkan dulu ya. Oke guys, semoga untuk membuat bubur ketan hitam, bahan-bahan yang aku siapkan yaitu setengah liter beras ketan. Aku beli di pasar harganya cuma Rp10.000. Kemudian 250 gram gula merah, 2 ruas jahe, sejumput garam, dan 1 bungkus santan instan atau setara dengan 65 ml. Oke, langsung aja ketan hitam yang udah dicuci bersih langsung kita masukkan dan kita rebus di dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu kita masak selama 5 menit. Setelah dimasak selama 5 menit, seperti ini hasilnya. Nah, ini masih belum matang ya, tapi supaya menghemat gas, kita akan gunakan metode 5, 30, dan 7 menit. Nah, jadi kalau udah dimasak selama 5 menit kayak gini, kita matikan dulu api kompornya, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit. Selama didiamkan selama 30 menit, kita iris-iris dulu jahe dan juga gula merahnya. Dan untuk mengirisnya, ini aku gunakan Diamond Knife Set dari Stand Cookware. Diamond Knife Set ini satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah berikutnya, tuangkan santan ke dalam panci, kemudian tambahkan dengan 250 ml air, dan ini airnya aku pakai untuk membersihkan sisa santan yang masih menempel di kemasan. Tambahkan seperempat sendok teh garam, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Nah, untuk memasaknya ini aku gunakan saus pan Onyx series dari Stand Cookware. Terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Dan untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula yang satu setnya dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan apinya, lalu aduk dulu sebentar supaya tidak pecah. Oke, setelah bubur ketan hitamnya didiamkan selama 30 menit, kayak gini ya hasilnya. Bubur ketan hitamnya masih belum matang, tapi ini udah pengembang. Nah, kalau udah kayak gini, kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian kita masak lagi selama 7 menit. Tambahkan irisan jahe dan sejumput garam, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Untuk mengaduknya, ini aku pakai Sutil Soup dari Stand Cookware, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 350 derajat Celcius. Oke, ini air bubur ketan hitamnya udah mulai surut, dan juga untuk ketan hitamnya udah pecah juga empuk. Nah, kalau udah pecah dan empuk kayak gini, langsung aja kita tambahin gula merah yang udah diiris-iris tadi, lalu aduk sampai tercampur rata dan gula merahnya larut. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan diamond casserole dari Stand Cookware dengan diameter 24 cm dengan 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Diamond casserole ini bagus banget kalau dipakai bikin bubur kayak gini karena hasil panasnya merata dan juga makanan lebih cepat matang. Nah, ini kalau udah kita mendapatkan tekstur kekentalan yang kita inginkan, langsung aja kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan.
Setelah itu langsung aja kita tuangkan dalam tin wall ataupun mangkuk plastik ukuran 300 ml. Kita tuangkan sampai penuh. Kemudian kita tambahkan dengan 2 sendok santan instan yang udah dimasak tadi. Dan supaya tampilannya lebih cantik lagi, tambahkan irisan daun pandan. Dan sekarang kita akan cicipin bubur ketan hitam yang aku buat. Nah, supaya lebih mantap nyicipinnya, ini aku pakai sendok sultan Luna Cutlery Series dari Stand Cookware. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal dengan warna goldnya yang super mewah juga estetik banget. Luna Cutlery Series ini satu set dapat 4 sendok besar, 4 garpu besar, 4 sendok kecil, dan 4 garpu kecil. Nah, ini langsung aja untuk santan dan juga bubur ketan hitamnya kita aduk-aduk dulu supaya rasanya lebih enak. Nah, ini untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget. Pokoknya silahkan kalian praktekin sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Untuk harga jualnya, bubur ketan hitam standar dijual di warung kopi dengan harga Rp7.000. Nah, ini silahkan kalian sesuaikan sendiri aja untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk masa ketahanannya, bubur ketan hitam ini bisa tahan sampai dengan 3 hari. Tapi dengan catatan santannya dipisah ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.